Konnichiwa. Kembali lagi di Wagomo Japanese Class, masih bareng Manda pastinya. Kali ini aku mau sharing-sharing lagi buat J Family sekalian nih. Kalian pastinya excited banget kalau aku udah mau bahas tentang program magang. Karena kali ini sesuai judul, kita bakalan share salah satu program magang juga teman-teman. Pasti banyak nih di antara kalian yang punya cita-cita pengen banget ikutan program magang di Jepang, bener kan? Tapi pasti banyak juga yang khawatir nih, banyak yang ragu karena banyaknya kasus penipuan gitu kan. Kalau misalkan kayak udah ikut lembaga, ikut program-program magang, terus tahu-tahu nggak berangkat ke Jepang. Nah, takutnya seperti itu. Karena memang ada juga nih satu temenku, memang dia ikutan satu program magang gitu, dia ikut belajar bahasa Jepang di satu lembaga yang katanya bakal berangkatin ke Jepang. Tapi guys, sampai sekarang tuh nggak berangkat-berangkat juga nih ke Jepang, sedih kan? Nah, itu tuh sebenarnya kita memang harus pintar-pintar banget nih milih lembaga gitu loh teman-teman. Karena dia di sini tuh mau mundur, tapi dia udah habis uang banyak, udah habis puluhan bahkan ratusan juta gitu ya. Terus dia mau sambil kerja tapi nggak bisa juga guys, karena harus stay di asrama. Nah loh, repot kan kalau seperti ini. Nah yang jelas aku tuh kesel juga nih sama oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab kayak gini. Jadi kalau kalian ikutan lembaga, ikutan istilahnya kayak lembaga yang cenah SO gitu ya teman-teman, yang bisa berangkatin kalian ke Jepang, kalian harus bener-bener cek detailnya. Apakah dia bener-bener bisa berangkatin atau enggak. Dan pastinya lembaganya juga harus lebih transparan dong, harus bener-bener fair-fairan. Bilang aja kalau ternyata di situ tuh cuman tempat kursus aja, belum bisa berangkatin, dan kalau mau berangkatin harus kerjasama lagi dengan partner yang lain. Nah sayangnya tuh nggak semua lembaga atau oknum setransparan itu guys. Makanya kalian harus benar-benar lebih detail dalam mencari informasi seperti itu. Nah hal-hal seperti inilah yang bikin aku dan tim aku tuh pengen terus berinovasi dan bantuin kalian nih yang pengen ikutan program magang ke Jepang guys. Jadi aku tuh bakalan kasih info-info buat kalian tentang program magang, nggak cuma itu doang nih, tentang beasiswa juga buat kalian yang pengen sekolah di Jepang. Semuanya info-infonya bakalan aku taruh di member area web apps J Class. Jadi buat teman-teman yang belum sign up, belum bikin akun di web apps J Class, langsung aja bikin akun sekarang juga karena infonya banyak banget loh di sana. Pastinya bakal bermanfaat banget nih buat kalian. Dan itu tuh gratis guys. Jadi kalau kalian join membernya nggak usah bayar apa-apa dan dapat info di sana. Nah, di video kali ini intinya aku juga bakal share tentang salah satu program magang buat kalian yang tertarik. Kalian harus pantengin videonya sampai selesai. Jangan dilewat-lewat supaya kalian nggak misperception. Jadi detail-detailnya biar kalian dapetin dengan baik, oke? Oke guys, jadi program magang ini tuh memungkinkan kalian lulusan SMA atau SMK, biarpun kalian nggak ngerti bahasa Jepang sekalipun, atau kalian nggak punya sertifikat N5 ataupun N4, itu tuh tetap bisa nih kalian tuh ikutan program magang ini guys. Biarpun sebenarnya perusahaan atau user-user perusahaan Jepang itu, sebenarnya mereka nggak mau ambil resiko sih dengan meng-hire orang yang belum paham bahasa Jepang. Karena pastinya mereka tuh lebih pengen dapetin karyawan atau anak-anak magang itu yang pastinya udah bisa diajak ngobrol bahasa Jepang dong. Dan kalau misalkan kita suruh atau dikasih perintah tuh udah ngerti harus ngapain. Dan juga biar kalian tuh ketika udah tinggal di Jepang tuh nggak melulu harus ngerepotin orang lain nih karena kalian nggak bisa ngomong bahasa Jepang. Itu sih paling nggak ya. Nah di program magang ini aku dan tim aku tuh bakalan bener-bener bantuin teman-teman sampai beneran berangkat ke Jepang guys. Nah, fasilitas apa aja sih yang bakalan didapetin? Jadi kalau kalian nanti udah lulus seleksi fisik dan juga sudah lulus interview, pastinya aku dan tim aku bakalan beneran bantuin kalian sampai bisa berangkat ke Jepang ya guys. Tapi pastinya bakalan ada biaya yang dibutuhkan nih. Nah, tapi kalian jangan khawatir karena kita juga bakalan kasih kayak dana talangannya juga teman-teman. Jadi bakal ada dana talangan buat kalian. Rinciannya seperti apa nanti bakalan aku share juga ya teman-teman. Oke, dan pastinya kalau kalian magang di Jepang, kalian bakalan dapat gaji itu sebesar 150.000 sampai dengan 170.000 yen atau sekitar 20 juta rupiah kalau dirupiahin guys. Dan pastinya kalian juga bakalan dapat fasilitas berupa tempat tinggal di sana ya, asrama. Asramanya biasanya berupa apartemen atau sejenisnya nih teman-teman. Dan ini semua tuh dikasih atau disupport dari perusahaan. Nah, support dari perusahaan ini tuh biasanya juga berbeda-beda guys. Karena biasanya kan ada yang kayak bayarin pajak ya, atau misalnya biaya asuransi dan biaya sewa apartemennya, ini tuh setiap perusahaan berbeda-beda kebijakan support itu seperti apa. Makanya pas kalian lagi interview, kalian boleh kok tanyain ke perusahaan yang bersangkutan kira-kira kalian bakalan dapetin fasilitas seperti apa aja. Nah, syaratnya apa aja sih untuk mengikuti program magang ke Jepang ini? Yang pertama, mau perempuan atau laki-laki itu bebas ya teman-teman, gak ada aturannya, bebas mau cewek mau cowok. Nah, kemudian yang kedua,
kalian ini lulusan SMA, SMK, atau sederajat. Belum paham bahasa Jepang gak masalah guys, dari nol banget pun sebenarnya boleh-boleh aja. Tapi kalau saran dari aku, minimal kalian udah lulus lah JLPTN 5 ya, atau mungkin sudah paham materi-materi N5. Buat yang belum paham, boleh kalian ikutan dulu aja nih program kita, yaitu grup WhatsApp Premium N5 selama 3 bulan di Wagomu Japanese Class. Coba guys. Nah berikutnya pastinya ada rentang usia dong. Rentang usianya itu dari usia 18 sampai dengan 30 tahun. Jadi di usia-usia produktif ya guys ya, seperti itu. Kalian juga harus punya postur tubuh yang ideal dan juga tinggi badan yang cukup pastinya. Dan nggak boleh ada bekas tindik, nggak boleh juga ada bekas tato teman-teman. Dan yang terakhir pastinya kalian juga nggak boleh pakai kacamata dan juga nggak boleh buta warna. Wah sedih sekali ya, tapi mungkin ada beberapa perusahaan juga nih yang mungkin ngasih toleransi untuk hal-hal tersebut. Jadi kalian juga harus update ya tentang regulasi di setiap perusahaan yang bersangkutan kayak gitu guys. Nah sebenarnya untuk bidang pekerjaannya sendiri tuh cukup luas, ada banyak pilihannya ya guys. Tapi biasanya tuh berat gitu loh teman-teman, dan biasanya tuh kayak angkat-angkat gitu loh, angkat-angkat barang tuh biasanya seperti itu teman-teman. Makanya di sini diperlukan banget teman-teman semua yang memang sehat secara jasmani dan rohani, terus memiliki fisik yang kuat, dan rentang usianya pun seperti yang aku udah bilang tadi tuh kan dari rentang usia 18 sampai dengan 30 tahun, dimana itu tuh memang usia kalian lagi kuat-kuatnya, lagi produktif-produktifnya juga. Karena takutnya nih kalau di atas usia 30 tahun ntar kalian encok guys lagi angkat barang. Gak deng guys, bercanda. Kalau misalkan tentang status pernikahan itu nggak jadi masalah mau sudah menikah atau belum menikah, it's okay teman-teman. Yang jelas kalian harus siap LDR aja sih kayak gitu guys. Nah, untuk sementara ini program magang yang bisa aku support tuh di 3 bidang teman-teman, yaitu di bidang construction, bidang perikanan, dan juga bidang caregiver. Tapi mungkin nanti next akan ada perluasan bidang lagi, jadi kalian harus stay tune aja info-info selengkapnya di member area web apps J-Class. Makanya join dulu guys. Nah kak, proses seleksinya gimana sih? Yang pertama kamu pastinya harus submit data kamu dulu ke web apps J-Class dan pastikan kamu lampirkan semua file-file yang diperlukan ya. Nah berikutnya nanti bakalan langsung diseleksi aja sama kita di sini, dan nanti buat teman-teman yang qualified bakalan langsung dikasih kesempatan untuk interview. Nah nanti bakalan ada nih tanggalnya kapan kalian harus interview dan juga tes sama orang Jepangnya langsung guys, seperti itu ya. Nah ketika nanti kalian sudah lulus interview dan lulus tes tersebut, pastinya kalian harus mengalami masa-masa karantina dulu di asrama. Sekalipun kalian sudah jago nih guys bahasa Jepangnya ya, tapi tetap harus melalui masa atau tahapan karantina dulu di asrama, seperti itu guys. Sambil kalian melakukan pengurusan untuk dokumen-dokumen atau berkas-berkas penting gitu loh teman-teman. Sampai dengan nanti keluar COE atau Certificate of Eligibility. Nah ketika nanti sertifikatnya sudah keluar, kalian baru deh ngurusin visa dan siap-siap berangkat ke Jepang ya. Jadi sambil ngurusin visa, kemudian kalian juga beli tiket pesawat dan lain-lain ya guys ya. Oke, sesampainya kalian nanti di Jepang, kalian bakal langsung di training dulu guys. Jadi kalian jadi trainee dulu. Nah setelah itu baru deh kalian masuk ke company-nya dan bekerja di sana. Seperti itu, asik kan? Nah biasanya magang ini tuh periodenya berapa lama sih kak? Biasanya nih ada yang 3 tahun. Ada juga yang cuma 1 tahun, ada juga yang maksimal tuh 5 tahun teman-teman. Jadi tergantung dari bidang dan juga perusahaannya apa. Seperti itu. Dan kalau kalian betah ternyata nih pengen lanjut kerja di sana, boleh guys, kalian tinggal ganti aja visanya, kalian upgrade visanya ke Tokutei Gino, atau kalian juga bisa upgrade ke working visa ya. Tapi pastinya ada syarat-syarat tertentu guys. Nah, berapa sih kak biaya yang dibutuhkan? Yang pertama pastinya kalian harus ngeluarin biaya untuk menguasai basic bahasa Jepang dong, ya kan? Gak mungkin lah kalau kalian nol banget sih, kalau kataku minimal kalian udah punya sertifikat JLPTN 5 atau N4. Nah, di Wagomu Japanese Class ini juga ada kok guys programnya. Kita ada grup WhatsApp Premium untuk jenjang N5 selama 3 bulan, atau langsung aja ikutan program akselerasi N4 selama 15 hari di kita. Bisa kalian langsung kepoin aja langsung program-program ini ya. Oke, biaya berikutnya kalian juga harus mengeluarkan biaya 5 juta rupiah guys, ini untuk asrama. Jadi ketika nanti kalian sudah lulus tahap interview, kalian kan harus masuk asrama tuh, kalian dikarantina di sana, kalian bakalan dilatih juga di sana, ada training khusus di sana. Nah, ini tuh memerlukan biaya sebesar 5 juta rupiah. Jadi kalau kalian udah lulus interview, kalian harus siapin uang 5 juta rupiah untuk
ke asrama guys, karantina di asrama. Oke, berikutnya apalagi Kak? Nah, berikutnya kalian juga harus mengeluarkan biaya pengurusan dokumen guys sebesar 5 juta rupiah juga. Jadi pengurusan dokumen ini include pembuatan paspor, kemudian nanti kalian bakalan udah diterjemahkan juga nih si dokumennya, sekaligus dikirimkan juga ke perusahaan di Jepangnya teman-teman. Jadi udah banyak banget include-nya. Dan di sini sampai nanti bakalan keluar juga COE-nya. Jadi bakal diurusin ya sampai kalian bakal mendapatkan si COE. Apa sih Kak COE itu? COE itu adalah Certificate of Eligibility. Jadi ini adalah sertifikat yang menunjukkan bahwa kalian itu udah punya izin tinggal di Jepang. Jadi izinnya tuh udah disetujui. Kayak gitu guys. Jadi nanti ketika kalian udah harus ngurusin dokumen, ya berarti kalian harus udah siapin uang sebesar 5 juta rupiah ini. Dan pastinya yang terakhir ada biaya keberangkatan juga guys. Ini sebesar 15 juta rupiah. Ini include apa aja sih? Di sini include visa juga. Jadi nanti kalau COE kalian udah keluar, kalian bisa langsung ngurusin visa guys. Kemudian juga include tiket pesawat dan juga kebutuhan-kebutuhan lainnya, semua include di 15 juta ini. Oke guys, jadi kalau misalkan ditotalin tadi berapa jumlahnya, semua ada 25 juta ya uang yang perlu kalian siapkan untuk program magang ini. Tapi ingat, ini belum termasuk biaya pembelajaran bahasa Jepang kalian di awal, dan juga belum termasuk uang kebutuhan kalian di Jepang. Jadi itu tuh excluded, tidak termasuk ya teman-teman, itu harus kalian siapkan sendiri. Nah Kak, katanya ada dana talangan nih. Gimana nih dana talangannya? Ya memang kita udah siapin dana talangan juga, tapi nggak akan semua dikasih dana talangan guys. Jadi kita bakal pilih hanya beberapa orang aja yang mungkin kita rasa cocok untuk mendapatkan dana talangan ini, pantas mendapatkan dana talangan ini. Nah gimana nih kakak bisa menilai bahwa orang ini tuh pantas nih dapetin dana talangan? Nah pertanyaannya begitu ya. Oke, jadi gini, kalau misalkan kita di sini ngelihat orang, menilai orang tuh gampang sih teman-teman. Bakal kelihatan mana orang yang serius, mana orang yang bener-bener bersungguh-sungguh pengen banget kerja di Jepang, magang di Jepang, dan mana orang yang memang bertanggung jawab dan bisa dipercaya untuk dikasih dana talangan ini guys. Jadi itu semua bakal kelihatan dari mungkin cara belajar kalian dan lain-lain, itu serahkan saja sama kita guys gitu. Jadi kalau misalkan kalian emang bener-bener serius, bersungguh-sungguh, dan juga pengen banget nih magang dan mungkin pengen juga dapat dana talangannya, ya udah guys, kalian sekarang coba aja dulu kepoin web apps kita, lihat di sana karena di sana juga ada info-info lainnya, langsung aja cek di sana. Dan semangat teman-teman. Ya mungkin untuk info kali ini segitu aja dulu untuk program magangnya. Mungkin kalau ada pertanyaan boleh di kolom komen, boleh juga langsung DM Instagram kita juga boleh teman-teman. Dan jangan lupa juga buat like video ini, share juga ke teman-teman kalian yang lain, dan semoga bermanfaat ya videonya. Jangan lupa juga buat subscribe biar kalian gak ketinggalan video-video kita yang lainnya. Kalau gitu Manda pamit, arigato, mata nih. Aku kesel. Nyamuk. Ya kalian bakalan dapetin, aku lupa lagi. lupa. Setiap Bentar, lupa. Itu kalau misalkan di Wagomu Japanese agak enak guys buat dia. Ketentuan kebutuhan